Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha di kelas 11 MIPA di Sekolah SMA Negeri 1 Langkah Lancar. Baik, kami setuju sekali dengan mosi ini karena Indonesia merupakan negara yang berkepulauan sebanyak 13,500 ribu pulau di Indonesia yang merupakan 60% laut dan 30% darat. Kami tidak akan menggunakan atau mengandalkan strategi ekonomi biru ini dikarenakan tidak hanya potensi laut saja yang menghasilkan atau menyeimbangkan perekonomian di Indonesia, tetapi hasil darat juga banyak sekali potensi-potensi yang akan menyeimbangkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu di bidang pertanian. Tentunya Indonesia merupakan penghasil minyak sawit atau penghasil sawit terbesar di dunia. Itu merupakan potensi untuk meningkatkan perekonomian dunia. Jadi tidak hanya di laut saja. Contohnya di pertanian dalam bidang penanam padi, yaitu banyak sekali petani-petani di Indonesia yang meningkatkan atau mengembangkan inovasi-inovasinya dalam bidang pertanian, dan banyak sekali pemuda-pemuda yang terjun ataupun mengikuti kuliah pertanian, yaitu karena prospek pertanian kedepannya sangat bagus sekali. Dan perlu diketahui bahwa di Indonesia emas nanti yang akan menguasai adalah petani. Kemudian di bidang rempah-rempah, perlu diketahui Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Bahwa pada zaman dulu Indonesia dijajah karena banyak sekali melimpah rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempah inilah yang akan membuat perekonomian Indonesia meningkat. Kemudian, setiap negara pasti memiliki kekayaan, salah satunya lautnya. Ya, isi laut tidak semuanya akan bertambah. Isi laut akan habis jika menggunakan ekonomi biru ini, karena laut tidak akan stabil jika terus-menerus dipergunakan atau ikan yang ada di laut itu dijaring. Nah, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Jadi, kita tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur. Tanaman apapun yang ditanam di Indonesia pasti akan tumbuh, beda dengan negara yang lain. Jadi, tanah Indonesia sangat subur sekali, dan inilah potensi kita di Indonesia untuk mengembangkan tumbuhan-tumbuhan hasil pertanian yang ada di darat. Jadi ini prospek kedepannya pertanian ini sangat luar biasa, karena tidak banyak negara-negara di luar sana yang tanahnya subur, hanya tanaman-tanaman yang spesies-spesies tertentu yang tumbuh di negara tersebut. Namun di Indonesia semua tanaman bisa tumbuh karena Indonesia berada di posisi yang strategis. Kemudian, masih ini sangat penting diperdebatkan karena negara tidak boleh mengandalkan laut saja untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Contoh, ada kasus penjual belian bibit lobster. Kemudian, masih ini dapat menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia karena perlu diketahui bahwa cadangan hasil laut tidak akan sepenuhnya ada. Laut itu terbatas, alam itu terbatas. Jadi apabila kita terus-menerus menggunakan potensi laut, potensi maritim, maka untuk masa yang akan datang akan menurun. Bahkan laut kita jika dipergunakan terus-menerus akan rusak. Nah, harusnya laut itu perlu istirahat, perlu dijaga oleh kita semua supaya generasi kita yang akan datang, generasi emas akan bisa melihat atau merasakan hasil dari laut tersebut. Nah, kita tidak akan menggunakan ekonomi biru ini, ya itu tadi karena banyak sekali potensi-potensi di luar laut yang meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ya. Kemudian juga peternakan di Indonesia sangat bagus sekali
Namun pada kali ini ada kasus, yaitu kasus PMK. Jadi, pemerintah harus mendukung adanya vaksin PMK ini, supaya membantu para peternak-peternak di Indonesia yang sedang mengalami musibah tersebut. Kemudian pemerintah juga harus membantu untuk inovasi-inovasi tentang pertanian dan peternakan lainnya. Salah satunya yaitu dengan membantu, contohnya dengan mengurangi tarif atau dengan mengadakan subsidi, contohnya subsidi pupuk, subsidi bibit dan yang lainnya. Dan jadi yang terhormat, kita sebagai negara berkembang patutnya bersyukur memiliki potensi-potensi alam di Indonesia yang sangat melimpah, sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun tidak hanya laut saja yang harus kita pergunakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat untuk menuju Indonesia maju, namun potensi-potensi di darat juga perlu kita lestarikan dan perlu kita tingkatkan inovasi-inovasi ke depannya. Kita tidak akan pernah maju jika kita tidak melakukan hal baru. Contohnya ini dia, potensi-potensi di darat, jadi harus kita tingkatkan. Kami sangat setuju dengan mosi ini, melihat pentingnya menjaga dan melestarikan maritim kita untuk tidak mengusiknya, membiarkan mereka beristirahat dan tidak mengandalkan hasil laut, supaya di Indonesia emas nanti hasil laut atau isi laut kita tidak akan sehat dan melimpah.